Rasulullah SAW pun memberkahi pernikahan mereka, di mana pada saat itu Rasulullah berkata, tidak pernah ada pasangan suami istri yang lebih sempurna dan lebih menyenangkan dibandingkan dengan pernikahan Utsman dan Ruqayyah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Selasa ini aku akan kembali lagi menceritakan sebuah kisah cinta antara sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan seorang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha. Kalau sebelumnya kita pernah membahas hal yang sama tentang kisah cinta antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha yang sangat-sangat mengharukan, bagaimana perjuangan Ali radhiyallahu anhu mendapatkan cinta Fatimah yang dicintai banyak sahabat lainnya. Untuk kisah cinta kali ini juga bisa dibilang tidak kalah mengharukan, Wak, karena Utsman bin Affan sempat juga nih mengalami patah hati yang sangat hebat ketika mengejar cintanya Ruqayyah radhiyallahu anha. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, sebelum aku masuk ke kisah cinta paling romantis di sejarah Islam ini, aku akan sedikit menjelaskan dulu tentang siapa Utsman bin Affan dan siapa Ruqayyah binti Muhammad ini buat kalian yang mungkin belum mengenal mereka, ya. By the way, juga sebenarnya aku sudah pernah membahas kisah ini, Wak. Bukan kisah ini, sorry, kisah tentang Utsman bin Affan menjadi satu video khusus. Kalian bisa tonton setelah video ini, ya. Ini aku ringkasin aja. Jadi, Wak, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat mulia Rasulullah yang dulunya merupakan putra bangsawan Quraisy yang sangat kaya dan terpandang di Mekah. Beliau lahir pada tanggal 567 Masehi atau 6 tahun lebih muda usianya dari Rasulullah. Nah, Utsman bin Affan ini merupakan orang-orang pertama, Wak, yang memeluk agama Islam, sehingga beliau juga mendapatkan julukan sebagai As-Sabiqul Awwalun, ya. Dan Utsman juga merupakan khalifah terakhir yang memiliki kontribusi besar sekali dalam perkembangan Islam, Wak. Jasa-jasa Utsman bin Affan adalah juga mengumpulkan Al-Quran dan juga menyebarkannya di berbagai wilayah yang ada di dunia. Yang ada di dunia. Dan selain itu, Utsman radhiyallahu anhu juga merupakan orang pertama yang membentuk armada maritim dalam Islam, Wak. Secara kepribadian, Utsman bin Affan ini merupakan seorang pemuda yang sangat baik, jujur, cerdas, dan juga berakhlak mulia. Utsman tidak pernah menyakiti orang lain, Wak, karena dia selalu menjaga lisannya dengan baik. Pada zaman jahiliyah nih atau sebelum masuknya Islam, Utsman radhiyallahu anhu sudah menjaga dirinya dari berbagai keburukan. Beliau nggak pernah berzina, nggak pernah berdusta, dan tidak pernah minum khamar sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy pada masa jahiliyah itu. Nah, itu sedikit tentang Utsman bin Affan. Sementara itu, Ruqayyah binti Muhammad radhiyallahu anha ini merupakan putri kedua dari Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau lahir pada tahun 603 Masehi, sebelum Rasulullah tentunya diangkat menjadi Rasul. Dan Ruqayyah binti Muhammad ini merupakan sosok wanita yang dikenal sangat cantik, cerdas, baik, jujur, dan juga berakhlak mulia. Nah, itulah sedikit profil singkat dari Utsman dan juga Ruqayyah, Wak, ya. Kalau misalnya untuk Utsman bin Affan, aku sudah pernah merangkumnya menjadi satu video kayak yang aku bilang tadi. Kalian tolong tonton kisah itu setelah video ini, oke? Nah, lanjut lagi. Jadi, Wak, segala kebaikan akan sifat-sifat Ruqayyah radhiyallahu anha ini pun seiring berjalannya waktu terdengar juga nih sampai ke telinganya Utsman bin Affan. Dan secara perlahan-lahan, Wak, Utsman bin Affan pun mulailah itu menaruh hati kepada Ruqayyah binti Muhammad. Tapi meskipun demikian, Utsman ini belum berani, Wak, menyampaikan perasaan itu. Beliau hanya bisa berangan-angan karena beliau merasa tidak cukup pantas nih untuk bersanding dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wak. Hingga pada suatu ketika Utsman ini curhatlah ceritanya kan ke tantenya atau bibinya yang bernama Su'dah bin Quraisy. Wahai bibiku, kira-kira pantaskah aku apabila bersanding dengan Ruqayyah putri Muhammad? Katanya kan, ini Rasulullah belum diangkat jadi Nabi, Wak, ya. Wahai Utsman, kata tantenya kan, wahai Utsman, sungguh sangat pantas kamu bersanding dengan Ruqayyah karena kalian berdua sama-sama baik dan juga sama-sama berakhlak mulia.
Emangnya kenapa? Apakah kamu mencintai dia? Kata tantenya kan. Iya bibiku, aku menyimpan perasaan kepada Ruqayyah, tapi aku belum berani mengungkapkannya, kata Utsman. Nah mendengar itu sudah sang tante ini pun terus meyakini Utsman kan. Dia bilang, kalau kamu memang menyukainya, pinanglah dia segera, lamarlah dia segera. Aku yakin Muhammad pasti akan setuju, karena kamu adalah orang yang baik, kata tantenya. Tapi aku belum bisa melamarnya sekarang bibi, karena aku ada urusan ke luar kota. Nantilah setelah urusanku selesai, aku akan segera datang melamar Ruqayyah, kata Utsman. Dahlah tuh. Nah di titik ini Utsman radhiyallahu anhu juga memang sudah menjadi seorang pedagang ya kan. Nah Utsman bin Affan pun akhirnya pergilah ini berdagang keluar kota sampai berbulan-bulan lamanya. Lama memang untuk berangkat aja berapa bulan perjalanan ya kan. Rencananya beliau akan melamar Ruqayyah setelah balik kerja ini, balik dinas luar kota nih. Nah di sisi lain pada suatu hari Rasulullah SAW didatangilah sama rombongan keluarga besarnya dari pihak kakeknya. Lebih tepatnya paman-paman Rasul yang datang ke rumah. Siapa aja yang datang? Hamzah radhiyallahu anhu, Abu Talib dan juga Abu Lahab ya, paman-paman Rasul. Nah sesampainya di rumah Rasulullah, ternyata mereka semua ini langsunglah menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk melamar Ruqayyah. Bukan mereka yang mau ngelamar, ada nih. Pada saat itu Abu Talib sang paman berkata, wahai Muhammad, engkau sudah menikahkan Zainab, anaknya Rasulullah juga, dengan Abu Al-Ash bin Rabi. Apakah engkau tidak ingin menikahkan Ruqayyah dengan keponakanmu yang lain? Kata Abu Talib. Rasulullah bertanya, keponakan yang mana yang sebaiknya bersanding dengan putriku Ruqayyah wahai paman, gitu kan. Abu Lahab jawab, bagaimana kalau Ruqayyah disandingkan saja dengan anakku Utsbah, kata Abu Lahab. Dan setelah beberapa saat berunding kan, akhirnya Rasulullah setujulah itu untuk menikahkan Ruqayyah dengan keponakannya Rasul, yaitu Utbah bin Abu Lahab, anak dari Abu Lahab nih. Tapi ingat pada saat itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi kan, belum diangkat menjadi Rasul. Jadi hubungan beliau dengan Abu Lahab masih baik-baik aja ya. Nah, singkat cerita, hari itu juga Utbah bin Lahab pun resmi melamar Ruqayyah, melamar ya. Dan mereka berdua pun akhirnya direncanakan untuk menggelar pernikahan dalam waktu dekat ya kan. Berita itu pun lalu cepat lah itu tersebar ke seluruh penjuru Mekah hingga terdengar oleh Saudah bin Quraisy, bibinya Utsman bin Affan tadi. Ruqayyah ingin dinikahkan dengan Utsbah, Ruqayyah mau terdengar. Wah, mau dinikahkan apa Ruqayyah ini, sudah ada yang melamar. Nah sampailah beberapa waktu kemudian sebelum pernikahan Ruqayyah dan Utsbah ini digelar Utsman bin Affan baliklah ini ke Mekah dari dinas luar kota itu kan. Di sini Utsman bin Affan betul-betul nggak sabar kali buat melamar wanita idamannya, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Tapi sesampainya di Mekah langsung patah hati Utsman radhiyallahu anhu kan, setelah mendengar kabar dari Saudah tantenya bahwa Ruqayyah sudah dipinang, Ruqayyah sudah dilamar oleh Utsbah bin Lahab. Kan baru dilamar dan dia belum dikawinin. Nah itu meski pada saat itu belum turun ajaran Islam, kaum Quraisy pada saat itu paham betul apabila ada seseorang yang nekat melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain, itu merupakan sesuatu yang tidak pantas. Menyadari hal itu, Utsman bin Affan langsung dilanda sedih yang luar biasa, hancur hatinya. Utsman bin Affan juga merasa sangat kecewa karena apa ya? Karena terlambat mengutarakan niat baiknya. Andai saja pada saat itu aku langsung melamar Ruqayyah, mungkin sekarang aku tidak akan merasakan sedih sedalam ini, kata Utsman bin Affan. Kalau sedih, Utsman bin Affan udah dilamar kayak gitu kan. Nah karena tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan Utsman bin Affan ini pun akhirnya memutuskan untuk melupakan perasaannya kepada Ruqayyah. Utsman lalu menyibukkan dirinya dan memperluas usaha dagangnya hingga ke beberapa kota. Aku tidak bisa ini berlama-lama di sini di Mekah dan melihat Ruqayyah menikah dengan orang lain. Biarlah aku pergi sementara waktu dari Mekah ini supaya aku bisa menenangkan pikiranku. Ya Allah, merinding aku. Dia nggak sampai hati, nggak kuat hatinya melihat nanti Ruqayyah bersanding dengan Utsbah. Udahlah, aku keluarlah dulu dari Mekah kayak gitu. Betul Utsman pada saat itu pun kembali lagi merantau keluar dari Mekah tuh kalian. Nah beberapa hari setelah Utsman bin Affan pergi, pernikahan Ruqayyah dan juga Utbah bin Lahab pun betulan digelar nih ketika pernikahan ini berlangsung sebenarnya Khadijah radhiyallahu anha ini sempat menangis, atau ibunya dari Ruqayyah sempat menangis sedih dan bercucuran air mata, karena itulah Khadijah ini kurang setuju dengan pernikahan mereka berdua Kenapa? Karena Khadijah radhiyallahu anha ini kurang menyukai Ummu Jamil binti Lahab.
binti Harb. Maaf, siapa nih? Istri Abu Lahab yang memang terkenal berperangai buruk. Khadijah khawatir putrinya ini akan terpengaruh sifat-sifat buruk dari ibu mertuanya itu nanti, Wak. Tapi meskipun demikian, Rasulullah SAW terus menguatkan Khadijah sang istri hingga akhirnya pernikahan anaknya itu pun tetap dilaksanakan dengan lancar. Nikah Ruqayyah. Setelah Ruqayyah resmi menjadi istri orang, makin pupus sudahlah itu kan harapan Utsman bin Affan untuk bersanding dengan Ruqayyah. Tapi itulah ya kuasa Allah. Ketika Utsman bin Affan sudah berdamai dengan kesedihannya, Allah Subhanahu wa taala justru menakdirkan Utsman bin Affan bersatu dengan Ruqayyah dalam sebuah ikatan pernikahan. Nah, kok bisa Nadia? Masuklah, Wak. Yuk. Nah jadi Wak, tidak lama setelah putrinya menikah dengan putra Abu Lahab, disinilah Rasulullah SAW pun menerima wahyu pertama sebagai seorang Rasul ya. Jadi setelah Ruqayyah menikah baru Rasulullah jadi Rasul gitu. Beliau pun akhirnya mulailah mendakwahkan Islam kepada orang-orang terdekatnya secara sembunyi-sembunyi dulu ya kan pertama. Hingga pada suatu ketika Rasulullah SAW pun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya di depan orang banyak, which is secara terang-terangan. Rasulullah pun kala itu pergi ke mana? Ke Bukit Syafa dan mengumpulkan semua orang dari berbagai suku. Suku Bani Fir, suku Bani Uday, Abdul Manaf, hingga Bani Abdul Muthalib atau Bani Hisham yang merupakan keluarga besar Rasulullah SAW sendiri. Nah, selain masyarakat biasa, Wak, para petingginya Quraisy kala itu juga ikut datang ke sana karena mereka juga ikut penasaran nih dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah, seorang tokoh Mekah kala itu yang sangat-sangat dianggap jujur dan dapat dipercaya. Rasulullah kan image-nya bagus sekali kan waktu itu. Nah, para petinggi Quraisy waktu itu yang datang siapa itulah? Ada Umayyah bin Khalaf, ada Umar bin Khattab. Ini masih jadi CS sama Abu Lahab nih, sama Abu Jahal maksudku. Ada juga Abu Jahal, ada juga Abu Lahab dan petinggi-petinggi Quraisy lainnya, ya kan? Singkat cerita, setelah orang-orang berkumpul, Wak, Rasulullah SAW pun lalu menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Rasulullah juga meminta agar mereka semua berhenti menyembah berhala, ya kan? Nah, mendengar hal itu, Abu Lahab, pamannya Rasulullah, pun menjadi besadnya Rasulullah, langsung menjelalah di situ. Tahu kalian ceritanya kan? Celakalah kau wahai Muhammad, nazulun zalik. Celakalah kau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk inikah kau kumpulkan kami? Kata Abu Lahab. Nah, dengan diucapkan perkataan itu, Abu Lahab ini pun menjadi orang pertama di muka bumi ini yang menolak ajaran Islam, dan karena dialah turun langsung surat Al-Lahab. Tabat syada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan betul-betul binasa dia. Gara-gara itulah. Dan sejak peristiwa itu juga Abu Lahab mulai terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW. Dan di sini tentunya Abu Lahab juga mulai menghasut Utbah sang anak untuk menceraikan Ruqayyah. Wahai Utbah, mana yang kau pilih sekarang? Ayah dan ibumu atau Ruqayyah? Kalau kau memilih kami, maka kau harus berpisah dengan Ruqayyah karena aku tidak mau punya menantu seperti dia, kata Abu Lahab. Nah, dengar ucapan bapaknya kayak gitu, sebenarnya Utbah nih masih bimbang, Wak. Satu sisi dia sangat-sangat mencintai Ruqayyah, tapi di sisi lain dia juga tidak kuasa nih menolak permintaan kedua orang tuanya. Tapi karena kuatnya hasutannya Abu Lahab, Wak, Utsbah pun akhirnya ikut membenci Rasulullah SAW sang mertua dan memilih untuk mentalak Ruqayyah. Nah, mendengar keputusan itu, Abu Lahab langsung senang deh di sana. Dia sengaja, Wak, melakukan itu dengan tujuan apa? Untuk mempermalukan Rasulullah. Abu Lahab tuh ingin langsung merusak citra ponakannya ini dengan sebuah skenario di mana seolah-olah Ruqayyah radhiyallahu anha ini sudah dicampakkan gitu sama Utbah gara-gara perangai tanda kutipnya Rasulullah ya. Dan betul aja, Wak, pada hari itu juga setelah dia ngomong kayak gitu sama anaknya, Abu Lahab pun langsung mengundang Rasulullah untuk datang ke rumahnya. Dan sesampainya Rasulullah dan Khadijah di sana, Wak, Utsbah bin Lahab pun langsung berkata di depan mereka berdua, wahai pamanku, dengan ini aku menceraikan anakmu dan mulai detik ini Ruqayyah bukan lagi istriku. Jadi sekarang bawalah dia pergi dari rumah ini. Itu kata Utbah. Aduh, macam manalah hancurnya perasaan Rasulullah sama Khadijah waktu itu, ya. Mendengar berita semengejutkan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah dan juga Khadijah pasti sempat merasa sedih, Wak. Di situ Utbah nggak mau menerima Rasul sebagai Rasul gitu loh, Wak. Anaknya juga dibawa-bawanya, jadi ikutan dibencinya lah kayak itu. Tapi meskipun demikian, Rasulullah serta Khadijah pun tetap menerima keputusan itu dengan ikhlas, dan mereka berdua membawa sang anak Ruqayyah kembali ke pelukan mereka di rumah. Ceraikan sama Utbah.
Nah, sementara itu Utsman bin Affan yang lagi merantau ini sama sekali nggak tahu tuh tentang perkembangan apa yang sudah terjadi di Mekah. Saking sibuknya begadang pula, berdagang mungkin kan. Pun di sini beliau tidak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Rasulullah. Dan Utsman juga tidak tahu kabar terbaru tentang Ruqayyah. Pokoknya dia mau move on lah di luar kota tuh. Tapi untunglah waktu itu Utsman balik nih ke Mekah. Dan sepulangnya dia dari berdagang ini, Utsman pun langsung pergi menemui sang sahabat. Siapa sahabat dekat kali Abu Bakar Asy-Siddiq untuk bersilaturahmi. Ya kan? Nah, di sana lah Utsman bin Affan lalu langsung diajak oleh Abu Bakar untuk memeluk agama Islam. Tanpa ragu waktu itu Utsman bin Affan pun langsung mantap mengucapkan kalimat syahadat sehingga beliau pun resmi menjadi pengikut Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian Utsman bin Affan ini juga menjadi orang-orang yang paling awal kali lah masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah dan para sahabat lainnya. Langsung nggak ada keraguan Utsman bin Affan yang panen pahala siapa? Abu Bakar yang mengislamkan Dan setelah masuk Islam, Utsman bin Affan pun langsung betulan jatuh hati kepada ajaran Islam Selain itu Utsman ini juga semakin mengagumi segala tindak tanduk dan juga perilaku Rasulullah. Di dalam hatinya Utsman bin Affan kala itu sudah tidak ada lagi perasaan cinta kecuali cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan juga ya di momen ini Utsman bin Affan udah nggak lagi memikirkan Ruqayyah udah move on Utsman di sini. Tapi itulah kan kuasa Allah. Perasaan Utsman ini pun kembali muncul lagi ketika Sa'adah bin Quraish atau tantenya Utsman menemui Utsman bin Affan lagi dan berkata, "Wahai keponakanku Utsman, apakah engkau sudah mendengar sebuah kabar?" Katanya, "Kabar apa wahai bibiku?" "Ruqayyah sudah berpisah dengan Utsbah bin Lahab. Apakah masih ada rasa cinta di hatimu untuknya? Kalau memang kamu masih mencintai Ruqayyah, segeralah kamu melamarnya. Jangan sampai kamu terlambat lagi seperti yang sudah-sudah." Aduh, merinding aku tante yang ngomong kayak ini ya. Nah, mendengar berita itu Utsman bin Affan pun langsung diliputi perasaan terkejut awalnya. Senang dia terharu deh. Selama ini beliau disibukkan dengan mendalami Islam dan berdagang sehingga memang tidak tahu menahu nih bahwa Ruqayyah sudah bercerai dengan Utsbah bin Lahab. Udahlah, tanpa berlama-lama lagi Utsman bin Affan pun langsung saat itu juga menemui Rasulullah dan mengutarakan niat baiknya untuk menikahi Ruqayyah. Mendengar itu Rasulullah SAW pun langsung setuju. Langsung setuju karena beliau tahu betul semua kebaikan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Utsman yang membuat Rasulullah yakin untuk menikahkan dia dengan anaknya tercinta. Dan akhirnya setelah kedua belah pihak ini sepakat, pernikahan Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Muhammad pun digelar. Rasulullah SAW pun memberkahi pernikahan mereka, di mana pada saat itu Rasulullah berkata, "Tidak pernah ada pasangan suami istri yang lebih sempurna dan lebih menyenangkan dibandingkan dengan pernikahan Utsman dan Ruqayyah." Masya Allah, ya Allah, mau nangis aku lah. Dan gak cuma Rasulullah aja yang ngomong kayak gitu, semua para tamu wanita yang hadir dalam pernikahan itu juga bilang apa? Inilah pasangan terbaik yang pernah dilihat manusia, Ruqayyah dan suaminya yang bernama Utsman. Oh ya Allah. Nah, singkat cerita, setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Utsman dan Ruqayyah pun menjalani pernikahan mereka dengan sangat bahagia. Ruqayyah selalu setia mendampingi suaminya dalam setiap dakwah yang beliau lakukan. Sampai tibalah suatu masa di mana umat Islam ini kan mendapatkan perlakuan semena-mena dari kaum kafir Quraisy pertama-tama di Mekah tuh kan. Nah, Rasulullah yang memang sudah tidak tega melihat para sahabat yang menderita pun akhirnya ya udah mengumpulkan mereka dan berkata pada kala itu, "Wahai para sahabatku, maukah engkau hijrah ke tanah Habasyah? Di sana kalian akan bertemu dengan seorang raja yang sangat baik dan juga bijaksana. Apabila kalian tinggal di sana, kalian tidak akan mendapatkan kesulitan." Rasulullah menawarkan hal itu, Nah, mendengarkan usulan ini, nggak semua sahabat setuju, Sebagian di antara mereka ada yang lebih memilih untuk tetap tinggal di Mekah dan membersamai dakwah Rasulullah di sana. Tapi pada saat itu Utsman bin Affan justru menyatakan bahwa beliau bersedia untuk hijrah ke Habasyah bersama dengan istrinya. Kan dapat tawaran kayak gitu, diterima sama Utsman bin Affan. Ada yang terima, ada yang nggak mau, ada yang tetap mau di Mekah, ada yang mau tetap di Habasyah. Nah, mendengar perkataan dari menantunya ini, Rasulullah pun akhirnya mendaulat Utsman bin Affan sebagai pemimpin rombongan yang juga ikut serta bersama dengan Utsman
Utsman sekitar 16 orang lainnya lah, Wak. Dah pergilah Utsman bersama 16 orang lainnya ke Habasyah. Nah, setibanya di sana Utsman bin Affan dan para rombongan pun diterima dengan sangat baik oleh Raja Habasyah kala itu, Wak. Dan selama tinggal di sana, Utsman bin Affan dan juga Ruqayyah kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Mereka pun hidup dengan nyaman dan tentram sampai akhirnya mereka mendengar berita bahwa keadaan di Mekah sudah aman-aman saja. Nah, Utsman bin Affan yang memang sangat rindu akan tanah kelahiran ini pun akhirnya mengajak rombongannya tadi lagi tuh untuk kembali balik kampung sebentar ke Mekah. Mereka pun setuju, mereka pun rindu kampung halaman kan, Wak. Nah, singkat cerita, sesampainya mereka di dekat pintu gerbangnya kota Mekah, Utsman kaget karena ternyata keadaan di Mekah tuh justru sebaliknya, Wak. Di mana kaum muslimin mengalami banyak sekali penyiksaan dan penderitaan yang jauh lebih mengenaskan lagi. Alhasil pada siang hari itu waktu nyampe, Utsman sama rombongannya pun memutuskan untuk tidak memasuki Mekah kala itu. Mereka hijrah ke sebuah tempat untuk sementara waktu, dan ketika malam tiba barulah mereka memasuki Mekah dan pulang ke rumah masing-masing. Otomatis Utsman bin Affan dan Ruqayyah pun langsung mendatangi rumah sang ayah Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, Ruqayyah pun dibuat terkejut ketika dia mendengar sebuah kabar di mana sang ibu tercinta atau Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia ketika dia hijrah ke Habasyah. Pada saat itu Ruqayyah langsung dilanda kesedihan yang mendalam kali, iyalah ibunya meninggal kan. Ruqayyah terus menangis sampai akhirnya Rasulullah dan juga Utsman bin Affan pun berkali-kali berusaha untuk menguatkan Ruqayyah. Jadi waktu Ruqayyah balik, Wak, Khadijah memang sudah meninggal. Udah singkat cerita nih, Utsman bin Affan dan Ruqayyah pun tinggallah di Mekah lagi dan juga membersamai dakwah Rasulullah SAW di sana. Dan seiring berjalannya waktu, penindasan yang dialami kaum muslimin juga semakin menjadi-jadi lagi di Mekah nih, Wak. Akhirnya Rasulullah SAW pun memutuskan untuk hijrahlah ke Madinah bersama-sama dengan diikuti oleh Utsman, Ruqayyah dan beberapa sahabat lainnya. Udah gak di Mekah lagi kan, hijrahlah Rasul ke Madinah. Nah, setibanya di Madinah, Utsman dan Ruqayyah balik lagi hidup dengan aman, tentram, sebagaimana mereka tinggal di Habasyah dulu. Tapi sayangnya kebahagiaan itu juga tidak berlangsung lama, Wak, karena mereka kembali dirundung musibah yang membuat Ruqayyah radhiyallahu anha sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Nah, sekarang kita bahas ke bagian terakhir, yaitu kisah wafatnya Ruqayyah radhiyallahu anha atau cintanya Utsman bin Affan. Nah, jadi ceritanya, Wak, tidak lama setelah Utsman dan Ruqayyah hijrah ke Madinah, mereka mengalami sebuah ujian yang sangat berat di situ. Pada saat itu, Abdullah bin Utsman atau anak mereka yang pada saat itu masih berusia 5 tahun, tiba-tiba terserang sebuah penyakit sampai akhirnya Abdullah ini meninggal dunia. Nah, wafatnya sang putra ini pun langsung membuat Ruqayyah kembali lagi dilanda perasaan yang sangat sedih dan begitu mendalam, Wak. Kesedihan itu pun membuat Ruqayyah jatuh sakit. Nah, mengetahui hal itu, Utsman bin Affan pun langsung menghentikan aktivitas dakwah dan juga berdagangnya demi merawat sang istri tercinta. Sampai kemudian pada suatu hari Utsman bin Affan mendengar nih panggilan jihad untuk melawan kafir Quraisy di perang Badar. Ya kan? Di sana langsung Utsman bin Affan mengutarakan niatnya, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku ikut jihad bersamamu di perang Badar?" kata Utsman kan. Nah, Rasulullah situ nolak, Wak. "Tidak perlu, wahai Utsman. Saat ini engkau hanya perlu menjaga istrimu atau menjaga anakku di saat-saat terakhirnya." "Wahai Rasulullah, sejujurnya aku ingin mendapatkan pahala di perang Badar," kata Utsman bin Affan lagi. "Wahai Utsman, meski engkau tidak ikut ke sana, aku akan mencatat namamu sebagai pejuang perang Badar," kata Rasulullah. Rasulullah ada jamin ini, Wak. Nah, mendengar penjelasan itu, Utsman bin Affan pun akhirnya menurutlah kata mertuanya ini. Beliau setia menunggui Ruqayyah yang semakin hari penyakitnya juga semakin parah. Sampai akhirnya pada tanggal 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah, Ruqayyah binti Muhammad pun menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit. Ruqayyah meninggal pada saat perang Badar itu berlangsung, Wak. Utsman bin Affan yang sendirian ini tanpa didampingi oleh siapapun langsung memakamkan Ruqayyah sang istri di sebuah pemakaman yang bernama pemakaman Baqi. Nah, setelah beliau memakamkan Ruqayyah, Utsman bin Affan waktu itu nggak langsung beranjak dari pusara istrinya, Wak. Duduklah beliau di situ. Beliau di sana duduk menangis dan menangis meratapi kepergian sang istri. Sampai tidak lama kemudian Zaid bin
Harisah radhiyallahu anhu, sang sahabat ini pun datang mendatangi Utsman dan mengabarkan kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Kabar gembira itu ternyata cukup berhasil mengusir kesedihannya Utsman bin Affan yang masih meratapi kepergian sang istri tercinta. Sampai beberapa bulan setelah Ruqayyah radhiyallahu anha ini meninggal dunia, Utsman bin Affan masih belum bisa move on. Beliau masih terus dirundung perasaan duka, Wak. Nah, Rasulullah yang mengetahui hal itu pun langsung menikahkan Utsman dengan putri ketiganya yang bernama Ummi Kalsum. Tapi sayangnya pernikahan itu juga tidak berlangsung lama karena 6 tahun kemudian Ummi Kalsum juga meninggal dunia. Utsman bin Affan juga begitu terpukul karena memang harus kehilangan istri tercinta untuk kedua kalinya, yang dua-duanya juga adalah anaknya Rasulullah. Mendapati Utsman radhiyallahu anhu yang kembali murung di situ, Rasulullah SAW lalu menghampiri beliau dan berkata, ini kalian dengar ya. Wahai Utsman, jika aku memiliki putri yang ketiga, maka aku akan menikahkannya denganmu. Nah, perkataan Rasulullah ini, Wak, ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan Rasulullah kepada Utsman bin Affan karena beliau selalu memperlakukan putri-putri Rasulullah dengan sangat baik selama menjalani bahtera pernikahan. Dan pernikahan Utsman bin Affan dengan kedua putri Rasulullah ini pun membuat Utsman mendapatkan julukan sebagai Zun Nurain, Wa, atau sang pemilik dua cahaya. Masya Allah. Merinding aku. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah cinta antara putri Rasulullah Ruqayyah radhiyallahu anha dengan sahabat Rasulullah yaitu Utsman bin Affan. Dari kisah ini ungkapan bahwa jodoh itu di tangan Allah memang betulan terbukti, Wak, ya. Ketika Utsman mengejar cinta Ruqayyah, Utsman malah tidak berhasil mendapatkannya. Jangankan mendapatkan cinta Ruqayyah, mengenal saja belum sempat gitulah ibaratnya kan. Utsman hanya bisa mengagumi Ruqayyah dari jauh aja. Sampai akhirnya Ruqayyah menikah dengan orang lain. Tapi itulah ketika Utsman bin Affan ini mengejar cintanya kepada Allah dan Rasulullah, beliau malah mendapatkan hadiah terbesar yang tidak pernah Utsman bayangkan sebelumnya, yaitu menikah dengan Ruqayyah. Masya Allah. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk selalu berbaik sangka ya sama Allah Subhanahu wa taala, Wak. Karena segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita merupakan takdir terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Percayalah itu. Jangan berburuk sangka, Wak. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau juga ada kesalahan informasi atau kurang lengkap informasi yang aku berikan ke kalian. Kalian boleh perbaikin dan juga tambahin aja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.